Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di mana saya berada. Bersama saya Yosias Alput Narubun, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP YPK Fakfak. Di saat ini saya bersama dengan Ibu Jovalina Buswarin, salah satu guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMP YPK Fakfak kelas 7 dan kelas 9. Ya. Bagi Ibu Jova, di saat ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan persiapan Ibu untuk mengajar di besok hari dan dalam pas observasi ini tujuannya adalah untuk bagaimana mempersiapkan Ibu untuk persiapan dalam pembelajaran nanti, sehingga dalam persiapannya Ibu bisa maksimal dalam pembelajaran mengajar nanti besok. Bagi Ibu, untuk para observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang Ibu akan capai pada pembelajaran besok? Ya baik, terima kasih Pak Yos. Ada beberapa tujuan yang mungkin ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang saya akan lakukan di esok hari terkait dengan materi pembelajaran saya besok, yaitu materi saya itu berkaitan dengan judulnya itu nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup dengan 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dari proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan bisa menjelaskan arti dari nilai. Yang nilai ini menurut salah satu tokoh itu Spranger. Ya, jadi menurut Spranger itu nilai artinya apa yang bisa dijelaskan oleh anak-anak. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa juga menjelaskan tentang arti dari nilai Kristiani. Ya, nilai Kristiani itu apa, itu bisa dijelaskan. Kemudian tujuan yang ketiga, anak-anak bisa menguraikan cara-cara untuk menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, itu anak-anak bisa membuat rangkuman tentang nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup dalam tahap. Ya, mungkin itu 4 tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran besok hari. Terkait dengan kebetulan di pertemuan besok ini saya lebih menekankan kepada pengetahuan yang ditekankan, sehingga saya dapat mengajarkan 4 tujuan itu pada pembelajaran besok. Baik, terima kasih Ibu. Ya, jelas ada 4 tujuan ya dalam pembelajaran besok. Bagi Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran? Ya, terima kasih Pak Yos. Perkembangan area yang saya akan kembangkan besok, kebetulan materi ini kan materi awal juga, jadi saya masih melihat kepada pengembangan pengetahuan ya, untuk sikap dan keterampilannya. Nanti pada pertemuan berikut ada yang khusus untuk item keterampilan, nanti di pertemuan minggu depan. Khusus untuk besok ya, saya lebih melihat kepada pengetahuan. Baik Ibu, pertanyaan berikut. Kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan nanti dalam pembelajaran besok? Ya, strategi yang saya akan usahakan untuk digunakan pada proses pembelajaran besok hari, yaitu yang pertama mungkin saya melihat pada metode pembelajaran ya, yang harus saya gunakan sebagai persiapan esok hari di dalam proses pembelajaran. Mungkin metode itu yang saya akan gunakan adalah ada metode tanya jawab, ceramah, kemudian diskusi. Itu untuk metodenya. Kemudian strategi kedua yang harus saya ambil atau gunakan adalah model pembelajaran, supaya bagaimana sistem pembelajarannya berjalan. Ya, model pembelajaran yang saya akan gunakan di esok hari dan model pembelajaran saintifik. Ya, saintifik. Kemudian saya juga harus mempersiapkan sumber-sumber belajar, media-media pembelajaran supaya mendukung proses pembelajaran di esok hari. Ya, misalnya kalau media pembelajaran yang saya akan gunakan di esok hari adalah ya, sudah barang tentu kita perlu laptop, kemudian infocus atau proyektor, kemudian ada juga papan tulis, ada spidol, kemudian sumber-sumber belajar yang saya gunakan ya ada Alkitab, kemudian buku paket kelas 7, buku paket anak ya atau siswa, kemudian juga bisa
sharing lewat internet. Kalau ada anak-anak punya materi bisa dipakai lewat internet. Ya, itu sumber belajar yang saya gunakan esok hari, media, teknik, dan model pembelajaran yang digunakan sebagai strategi proses pembelajaran. Baik, terima kasih Ibu untuk percakapan dalam pra-observasi di hari ini. Semoga Ibu dapat menyiapkan semuanya yang baik dan semoga sukses untuk pembelajaran di hari esok. Oke, sukses Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, apa kabar semuanya? Baik, sehat. Amin. Puji Tuhan. Ya, sudah. Ya, oke. Hari ini kita akan mulai proses pembelajaran. Jadi kan ada tulisan yang lebih seperti. Sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran, Alif berdua ini. Ini satu lagu pasti yang lagu tidak berubah. Di depan juga ya. Semangat Alif. Kalau ini dengan lokasinya Ini bisa sekali. Ini doa. Ya. Dan menyanyi lagu kasihnya seperti sungai sebelum mati pipis doa. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nyanyi. Shalom Ibu Jova. Shalom. Selamat pagi Pak Yos. Baik Ibu Jova, kita sudah melakukan observasi Iya. di kelas Ibu di kelas 7C Ibu ya. Ya. Dari hasil observasi kita akan melakukan percakapan pas observasi di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira perasaan Ibu selama proses pembelajaran bagaimana itu? Ya, terima kasih Pak Yos. Pertama-tama mungkin ya saya berterima kasih dulu dia saya kalau Pak Yos bisa masuk mendampingi dan lihat ya ketemu proses pembelajaran dalam kelas. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan perasaan ya. Memang perasaan ketika melakukan kegiatan proses pembelajaran kemarin yang mau dibilang ya baik, cuma ada beberapa hal yang memang terkendala dalam proses pembelajaran itu terkait dengan waktu yang ada, kemudian waktu pembelajarannya ini kemarin agak terlambat sih waktu masuknya. Kemudian yang kedua terkait dengan proses pembelajaran anak-anak di dalam kita menggunakan metode pembelajaran yang kemarin yang disampaikan itu yang membuat saya juga macam agak kuat etap. Baik, itu berarti Ibu menemukan tantangan ya di dalam kelas. Kira-kira menurut Ibu untuk umpan balik ke depannya tentang cara mengatasi tantangan tersebut bagaimana yang Ibu mau pikirkan untuk mengatasinya ke depan? Ya, oke. Memang tantangan pertama tadi itu terkait dengan mungkin pengalokasian waktu yang belum tepat sehingga sampai di akhir pembelajaran itu belum tercapai. Yang mudah-mudahan ke depan strategi pertama mungkin ya saya lihat perbaiki anak-anak ya anak-anak dalam dan saat proses diskusi. Nah, banyak waktu yang terbuang itu tantangan itu karena waktu itu terbuang itu saat kita mulai diskusi. Ya, saat diskusi mengerjakan tugas kelompok itu yang memang karena kita lihat tingkatan anak-anak ini ada yang ya ada satu dari kedua kelompok itu kan kolaborasi tingkat kelompok anak. Ada yang tertinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, dalam kelompok itulah kerjanya itu yang terlambat itu waktunya. Mereka kerja juga ya satu pertanyaan saja bisa makan waktu, kita sudah kasih waktu 20 menit misalnya diskusi 30 menit kemarin saya kasih itu kayak tidak cukup karena kemampuan untuk menemukan
apa persoalan-persoalan lewat soal-soal diskusi apa itu mereka masih lambat. Dan cari sumber-sumber informasi itu juga terlambat, dan lambat. Sehingga kalau mau ketemu target dengan waktu yang tepat juga setengah mati. Berarti apa ya Ica, kira-kira ya apa yang Ibu pikirkan untuk mengatasi solusi tersebut, tantangan itu? Solusinya apa? Mungkin ke depan mungkin cara ini rubah model pembelajaran lagi yang lebih pas ya untuk anak-anak lah. Kemarin kan saya pakai model pembelajaran saintifik itu agak lambat karena kemampuan mereka untuk menelaah itu. Ke depan model pembelajaran yang saya coba lagi dengan mungkin PBL kah, supaya bisa mungkin dari situ mereka langsung ya, bisa mengatasi satu hal kemarin. Strategi apa lagi yang Ibu mau gunakan untuk membuat perubahan ke depan? Ya selain model pembelajaran, mungkin media juga. Saya mungkin langsung kasih media pembelajaran yang langsung mereka bisa mengerti. Ya. Ini kemarin penyampaian teknik yang agak cepat, ya. Jadi mereka kurang paham sehingga terlambat. Mudah-mudahan juga dengan penggunaan media dengan sumber belajar juga. Sebenarnya media itu sih kalau dibilang kalau kemarin media yang fokus lah itu dan lain-lain itu sebenarnya gampang, tapi itu sudah nanti saya juga lakukan pendekatan ini masing-masing anak-anak lah ya. Kemudian bagaimana keseriusan belajar, jadi pendekatan individu atau kelompok juga nanti perlu harus coba untuk bisa. Baik, terima kasih Ibu. Ibu sudah berusaha melakukan yang terbaik di kelas. Saya juga lihat Ibu sudah semangat dalam pembelajaran, antusias sekali dalam pembelajaran, teristimewa dalam menyampaikan materi, tapi juga partisipasi peserta didik, teristimewa video yang Ibu tampilkan juga sangat menarik. Itu bisa dijawab oleh peserta didik. Semoga ke depan Ibu bisa lebih baik lagi untuk mengembangkan proses pembelajaran yang ada. Oke, selamat sukses Ibu. Terima kasih Pak